Alhamdulillah wa syukurillah, sampai detik ini Allah begitu sayang dengan kita sekalian dengan mengijabahnya doa kita yang selama hampir 2 bulan plus 1 hari dibaca berturut-turut, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana. Mugi Gusti ngabarakahan dina Rajab sareng Sya'ban. Mugi Gusti ngadugikeun abdi sadaya kana Ramadan. Subhanallah. Thank you. Teksnya dikandeng teks di sini. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah Rajab dan Sya'ban, keagungan dan kemuliaan serta kenikmatannya sudah kita rasakan bersama, dan detik-detik sudah memasuki penantian kita selama 2 tahun, yaitu ingin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada kemuliaan bulan Ramadan. Alhamdulillah mulai kemarin, berarti hitungannya maghrib ya, walaupun isbatnya ba'da isya, penentuannya pada isya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Berarti subhanallah, segala kebaikan dilipatkan, segala kesalahan seolah-olah Allah menutup diri sehingga tidak ada kesalahan dari hamba-hambanya. Seluruh pintu-pintu surga dibukakan selebar-lebarnya, seluruh pintu-pintu langit, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat, karena alhamdulillah setan-setan pada dibelenggu. Dibelenggunya dengan apa? Dengan kekuatan iman dan juga niat kita bersama. Insya Allah selama bulan suci Ramadan kita tingkatkan ibadah, kita tingkatkan ketakwaan, kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan semuanya itu bisa menjadi kenyataan, natijah kalau seandainya ada dasarnya. Apa itu dasarnya? Keilmuan. Mungkin nggak kata ibu tiba-tiba melentung langsung jadi orang bertakwa? Tidak mungkin. Melentung jadi orang beriman? Nggak mungkin. Tapi kalau menitik tangganya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu bisa dicapai kalau seandainya kuat dari dasar keilmuannya. Maka dari itu saya dan juga para pengurus majelis duha berinisiatif untuk tidak memberhentikan kegiatan majelis duha, karena bagi saya pribadi merasakan peningkatan keilmuan itu di majelis duha. Terus terang selama seluruh kegiatan gitu ya, karena mungkin insya Allah mudah-mudahan niatnya tulus ikhlas. Jadi apa yang dibahas di majelis duha itu tiba-tiba nyerap, bahkan selanjutnya menjadi renungan tersendiri. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini yang subhanallah ya, selalu saja berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah. Apa itu? Ma kodaka
syai'un illal mithlul hammi. Tidak ada sesuatu yang menuntun kita kepada satu kenyataan mithlul hammi kecuali angan-angan. Itu mah sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap orang memiliki angan-angan. Contoh kecil, Sabila setiap nonton pengen Dede pengen itu, Dede pengen kayak itu, semuanya angan-angan. Kita sebagai orang tua iya aja lah, namanya dunia anak-anak gitu ya. Mau tidak didebat juga nggak bisa, iya aja. Nah, sama saya pun demikian. Yang saya rasakan karena mungkin terlalu kotor dan terlalu kurang pinternya gitu ya, saya selalu berangan-angan menjadi orang suci. Mohon maaf ya. Selalu berangan-angan menjadi orang kaya misalnya. Selalu berangan-angan dan seluruh angan-angan tersebut, tapi keangan-anganan tersebut itu didasari dengan hawa nafsu. Illal hammi, kecuali angan-angan. Kan angan-angan itu hawa nafsu. Mana ada orang suci kayak saya gitu ya, pengen tiba-tiba suci, nggak bisa. Menjadi sebuah angan-angan kalau tanpa upaya kita makom tajrid gitu ya, selalu diikhtiari apa yang kita inginkan. Ingin sehat, ikhtiarnya apa? Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, betul? Ingin menjadi orang yang berilmu, masa iya sehariannya nonton TV, main HP, tiba-tiba pengen menjadi orang yang berilmu, mungkin apa tidak? Ya, kalau HP-nya bermuatan keilmuan mungkin ya, tapi kan nggak seluruh bermuatan keilmuan saja gitu ya. Nah, semua keinginan-keinginan itu berdasarkan hawa nafsu. Maka cara yang terbaik untuk melawannya adalah dengan menyadari bahwa kita hampir seluruhnya dan hampir semuanya dan hampir selamanya berada di makom tajrid. Makom apa, Bu? Tajrid. Tajrid itu apa? Ikhtiar dan upaya. Nah, insya Allah dengan ikhtiar tersebut kita sedikit-sedikit akan sesuai dengan ini muraqabah dan muqarrabah. Apa itu muqarrabah? Muqarrabah itu selalu ingin berdekatan kepada Allah, selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan muraqabah, hampir sama ya. Muqarrabah dengan muraqabah. Kalau muraqabah apa? Selalu hati ini merasa diawasi oleh Allah. Di sekolah merasa diawasi enggak? Pastilah ada, karena banyak orang ya. Di masjid, apalagi tempat ibadah. Di rumah, insya Allah. Tapi kalau sedang sendirian, kalau sedang tidak di tempat keramaian, tidak di tempat ibadah, memungkinkan nggak kita untuk muraqabah? Mungkin iya, mungkin tidak. Jawabannya bulan Mei, maybe yes, maybe no. Kadang iya, kadang tidak ya. Sebagaimana filosofi dari muqarrabin ini gitu ya, darul muqarrabin. Darul artinya tempat, muqarrabin orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang pada natijahnya, pada ujungnya bahwa orang-orang yang masuk dalam keluarga besar Darul Muqarrabin ingin agar hatinya selalu muqarrabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nikmat kayaknya Ibu
kalau seandainya kita senantiasa merasa bersama dengan Allah. Jangankan sehari ya, jangankan 1 jam. Ini kan judulnya apa ini? Apa judulnya? 1 jam bersama keluarga untuk mencapai rahmat dan ridho Allah. Jangankan 1 jam, Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal mengamanahkan kita untuk berapa? Berapa jam? 24 jam ya. 24 jam bersama dengan Allah. Namun kan hati kita tidak selalu bersama dengan Allah. Maka ada pilihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kun ma'allah, tetaplah bersama dengan Allah. Fa'ilam takun ma'allah, namun kalau seandainya engkau belum sanggup untuk bersama-sama dengan Allah, kun ma'man kana ma'allah, maka tetaplah untuk bersama dengan seseorang. Dengan siapa? Dengan seseorang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Fa'innahu, karena bersamanya kita dengan orang yang senantiasa selalu bersama dengan Allah, yusiluka ilallah, insyaallah dengan itu pula akan menjadi wasilah untuk menghantarkan rohaniah kita, menghantarkan spiritualitas kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus Ibu yakini, sudah belum Ibu bertemu dengan seseorang itu? Masih bingung ini. Sudah belum? Sudah. Kenapa sudahnya? Bertemu dengan seseorang yang mengijazahkan kita untuk selalu bersama dengan Allah. Ijazah itu bahasa umum ya. Ijazah itu bahasa umum. Kalau di lingkungan kita, talqin. Apa katanya? Bayangan Ibu kalau mendengar kata talqin apa? Meninggal ya. Itu udah umum gitu, udah umum. Hadisnya sama Ibu ya. Hadisnya sama. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ada 2 pengertian. Pengertian secara fikih nih. Talqinkan olehmu orang yang sudah meninggal dengan kalimat la ilaha. Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah seluruh kaum muslimin wal muslimat melaksanakan sunnah tersebut. Tapi yang lebih bermakna bukan berarti melebihi kepada Rasulullah, bukan. Karena Rasulullah pun ada pengertian tasawufi, ada pengertian fikih. Pengertian tasawufnya gimana? Lakinu mautakum. Mautakum di sini berbeda. Kalau mayitun itu orang yang sudah meninggal. Kalau mautakum orang apa coba? Mautnya mah sama, tapi ada perbedaan. Mayitun orang yang sudah meninggal. Mautakum orang yang akan meninggal, mau meninggal, betul? Ya. Nah, berarti pengertian ulama ahli tasawuf mengartikan, memaknai lafaz mautakum di situ dengan arti talkinkanlah olehmu. Talkin itu apa? Lakona yulakkinu talkinan, memberikan pelajaran, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan sebagaimana Allah menuntun Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adamu mir rabbih, dan setelah Nabi Adam alaihissalam menerima talqin, menerima bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah 200 tahun bertaubat tapi belum juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
padahal itu menggunakan doa yang paling tua di dunia ini. Ya, ketika Allah sudah mentalkin Nabi Adam alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 37, fataba alaih, apa yang terjadi? Subhanallah, baru juga ditalkin, tapi fataba alaih, serta merta Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam. Berarti ada sesuatu nih. Apa itu? Kalau tadi doa taubat yang dibaca Nabi Adam apa? Apa kira-kira? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba ibu bayangkan lafaz taubat Nabi Adam berikut. Barusan ada kalimah la ilaha illallah tidak? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada enggak kalimah la ilaha illallah? Enggak ada. 200 tahun doa itu dibaca oleh Nabi Adam, padahal Nabi Adam orang yang suci, tidak memiliki dosa kecuali satu, berdoa dengan tulus ikhlas, tidak tembus oleh godaan setan tapi hanya satu kali, senantiasa beribadah. Orang yang sesuci Nabi Adam, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Ketika sudah menerima talqin itu apa? Tadi apa? Tuntunan, pembelajaran. Apa yang diajarkan oleh Allah? Kalimah la ilaha illallah, serta merta fataba alaih, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata taubat yang 200 tahun kalah dengan kalimat la ilaha illallah walaupun satu kali. Dahsyat nggak itu? Dahsyat, luar biasa gitu ya. Nah, kita diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersama dengan Allah. Tapi kan kita belum sanggup ya. Saya maksudnya, kalau ibu udah sanggup kali ya. Saya gitu ya, saya insya Allah ya. Nah, dengan belum merasanya kita, tapi ada pilihan dari Rasulullah untuk mencari seseorang yang selalu bersama dengan Allah. Ibu udah kali ya? Udah belum? Bersama dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Sudah. Alhamdulillah. Tapi siapa? Saya mau nggak? Saya mau. Baina sama'i wal bikri, orang lainnya. Kalau orang lain mah baina sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Kalau saya mah wal bikri, nyungsep gitu ya. Nah, guru kita ibu, guru kita siapa? Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Subhanallah. Ibu kalau kajian tasawuf itu jarang saya enggak. Guru saya. Betul nggak? Iya. Saya emang nggak ada apa-apanya. Saya emang murid juga, katakanlah di antara jutaan murid-murid beliau, saya yang paling ujung tuh, Nah, jadi jangan melihat siapa-siapanya, tapi melihat guru, gitu ya. Karena kita selevel, kita berguru kepada guru yang sama, berarti kita selevel. Subhanallah, ya. Bahkan nih,
putra, putri, cucu, mantu beliau itu ditalkinnya bukan oleh beliau. Luar biasa. Karena kalau ditalkin oleh beliau itu apa namanya? Beda level, satu angkatan ya. Tapi ditalkinnya oleh wakil talkin pangresa abah sepuh. Wakil talkin pangresa abah itu ada 9 orang. Pangresa abah anom ketika didatangi oleh putra putrinya, bang, saya pengen belajar berzikir. Jangan ke abah, tuh ke abah Dullah, abah Fakih dan lain sebagainya. Setelah ditalkin, datang lagi kepada pangresa abah, bang, kenapa kami tidak boleh ditalkin oleh abah? Bukankah kami seharusnya yang lebih diistimewakan? Kami adalah putra-putra abah, kok yang lain diberikan aja talkin, berikan aja talkin, tapi kami mangga. Biar kita sejajar. Kalau dengan abah berarti kalian murid abah, tapi kalau ditalkin oleh wakil talkin yang lain berarti kalian sama-sama murid pangresa abah sepuh. Abah sepuh kan abah no? Abah ayahnya itu adalah abah sepuh. Subhanallah, tawaduknya beliau gitu ya. Satu lagi. Di antara sekian banyak orang yang sedikit lagi. Jam 9 udah mau habis. Sedikit lagi ya. Suruh duduk di sini doang coba temenin. Kan namanya juga pendamping ya. Satu lagi tuh. Di antara sekian banyak orang yang menjelek-jelekan beliau, kita tidak usah menutup mata. Banyak beliau yang mencintai beliau, tapi banyak pula yang membenci beliau. Suatu saat ada muridnya, bah, ada yang menjelek-jelekan abah tuh di radio. Bagaimana tuh bah? Di radio? Ya matiin aja radionya, kan selesai. Betul nggak? Itu subhanallah, betapa beliau itu sangat menjaga hati dan menjaga orang lain supaya jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Insya Allah kita sebagai murid-muridnya sedikit banyak akan belajar kepada beliau. Insya Allah. Amin. Hadirin rahimahullah, maka kemarin kita untuk menjaga hati kita, masih ingat doa kemarin? Halo, di Hamad Mulia masih ingat doanya? Kurang jelas kayaknya. Kurang jelas ya? Iya. Oh iya, suaranya aja ya. Cek. Masih ingat Bu doa yang kemarin? Halo, biar tetap jaga hati, jaga lisan. Doa bareng. Ya Allah, seandainya pandangan ini salah, tolong ampuni saya. Tapi seandainya orang lain yang salah pandangannya, maka ampuni dia. Sekali lagi, pasang status dong. Ya, maksudnya biar ingat. Kemarin ya kita biar ingat apa? Kenapa? Biar kita tidak salah menilai orang lain. Karena kalau sudah memandang salah, mendengar salah, mengucapkan salah, ini adalah salah satunya yang akan merusak amalia kita di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena ketika Ramadan ini jangan sampai Ramadannya sama saja dengan bulan sebelumnya, atau mungkin bahkan sama dengan tahun sebelumnya. Tetapi jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, insya Allah. Ya, saya ulangi ya. Ya Allah, seandainya mata ini yang salah menilai orang lain, tolong ampuni saya. Tetapi jika orang lain yang salah menilai diri ini, maka tolong ampunilah dia. Ya, ini adalah untuk meluruskan hati kita. Jadi tadi simpel, ketika ada orang yang menjelekkan kita dalam ucapannya, udah tutup aja ibu pakai headset telinga. Ketika ibu melihat di status yang ngomongin kita, blokir aja. Kenapa? Biar menjaga diri kita. Kenapa? Kalau kita terus-terusan
melihat kesalahan orang lain. Khawatir bukan orang lain yang rusak, malah kita yang rusak. Orang lain mah nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang lain yang akan diminta pertanggungjawabannya, bukan kita. Tetapi kalau kita yang salah, ketika diri kita yang melakukan kesalahan, kita lah yang akan diminta pertanggungjawaban. Kira-kira yang rugi siapa, Bu? Kita, ya. Gak usah sibuk-sibuk mikirin orang lain, bikin A, B, C dan lain sebagainya. Itu mah biarkan saja, ya. Ketika diri kita kalau bisa tadi doakan. Kenapa? Karena ketika ad'aful iman, walaupun ketika mendoakan adalah paling lemah-lemahnya iman, ketika melihat orang lain bermaksiat, ketika melihat orang lain berbuat salah, saat kita tidak bisa meluruskan, maka kita minta kepada Allah biar diampuninya. Walaupun tadi ad'aful iman, walaupun paling lemahnya iman, tetapi mudah-mudahan menjadi amal jariah kita yang bisa membawa diri kita mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita sekarang insyaallah akan pembahasan di dalam sholat puasa. Ketika puasa, ya, bahasanya dengan arti secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak kita apa, Bu? Menahan. Kalau di sini masih ada tadi imsak hukum ada tadi di sini. Kalau di sini masih ada. Kalau di perumahan kan ada imsak aja gitu ya. Di sini masih ada. Nah, ketika kita imsak itu adalah untuk apa? Untuk menahan. Bagaimana ketika puasa menahan dari segala sesuatu? Menahan dari pandangan kita, menahan dari hidung kita, menahan dari mulut kita, telinga kita, tangan kita, bahkan seluruh tubuh kita. Ini harus ditahan. Tahan untuk apa? Tahan bahwa diri kita jangan sampai apa yang kita lakukan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita adalah taqarrub ilallah. Tujuan kita adalah ingin dekat dengan Allah. Sementara kalau ada yang menghambat dari kesalahan kita, ini yang akan menjauhkan kita. Ibaratnya, Ibu, kalau magnet, ya, kalau magnet biar bisa tetap dekat dengan cara apa? Magnet ketika ingin tetap nempel, berarti pada apa? Jangan sampai terhalang oleh yang lain, ya, kecuali penghalang itu yang bisa merekatkan magnet tersebut. Punten, ini ada magnet, ya, ketika untuk bersihin kaca ini kan pakai magnet, Bu. Ketika terhalang dengan kaca, ya, terhalang dengan kaca, itu kan tetap magnet itu bisa nempel. Tapi kalau sudah ada kertas, ya, atau ada penghalang yang lainnya yang menutup kaca itu, maka tidak akan bisa nempel magnet. Ketika diri kita, bagaimana caranya untuk dekat dengan Allah? Ya, puasa. Walaupun memang kita tidak bisa berdekatan langsung dengan Allah, tetapi yang dekatnya adalah ruhani kita. Tadi ruhani kita. Bagaimana yang akan mengotori kita, menjauhkan diri kita dengan Allah? Salah satunya adalah ketika puasa kita yang akan membatalkannya, itu yang harus kita jauh. Kalau batal puasa mah contohnya ibu kumur-kumur nelen air udah jelas. Kan nggak mungkin kalau udah usia seperti ini mah. Ya, kalau untuk anak SD mungkin, ya, anak SMP kadang masih ada, Bu, kumur-kumur setiap lagi belajar, wudu dulu nih, wah udah basah ke sini. Udah naik turun wudu dulu gitu ya. Nah, itu macam-macam. Kalau kita udah usia seperti ini kan nggak mungkin, ya. Umur-umur orang lain nggak ada yang lihat. Kenapa? Karena kita masih merasa diperhatikan oleh Allah. Kita wudu saja dengan kumur-kumur masih menjaganya, merasa dilihat Allah, apalagi ketika lisan ini mau berbicara, apalagi mata ini saat mau melihat. Nah, saat kita merasa diperhatikan oleh Allah, bukan hanya ketika wudu saja. Kenapa? Kan kita wudu tadi, kumur-kumur, udah saya kurangin aja wudunya, wudunya kurangin. Apa kumur-kumurnya jangan sampai berlebihan. Kita akan menjaga untuk khawatir batal. Untuk fisik saja kita merasa dilihat oleh Allah, apalagi hati ini. Allah sangat melihat
kita. Allah sangat memperhatikan kita. Maka saat diri kita yang akan menjauhkan sama Allah, ya kan puasa ibu nahan berapa jam minimal kita? 12 jam ya, tidak salah ya. 12 jam kita nahan lapar, nahan haus, ya. Kita masa mulai lapar dan haus saja yang ditahan. Sementara yang lainnya kita tidak jaga, naudzubillah. Maka di hari pertama ini jadikan, niatkan dari sekarang, ya Allah, hari ini saya puasanya lebih baik dari Ramadan kemarin. Untuk besok niatkan lagi, ya Allah, hari ini saya ingin lebih baik lagi dari kemarin, puasa yang kemarin. Kira-kira kita suka seperti itu nggak, Bu? Ya, insya Allah kita kalau sudah ada niatan, Allah akan membantu. Allah akan terus mengarahkan kita. Kalau kita sudah ada niatan, kan terkadang puasa sama besok, tinggal ngitungnya lebaran berapa hari lagi. Enggak. Ya, kita jangan ngitung lebarannya berapa hari lagi, tetapi menghitung bagaimana kemarin puasa yang kemarin kita batal secara rohaninya, kira-kira ada apa aja. Itu yang harus kita hitung. Kira-kira hari ini saya muhasabah. Ibu malam setelah tarawih kita sebelum tidur muhasabah. Apa saja yang sudah saya kerjakan selama puasa ini? Adakah kesalahan yang membuat diri kita jauh dengan Allah? Adakah kesalahan yang membuat Allah tidak suka sama kita? Ya, kita muhasabah. Kenapa? Khawatir Ramadan yang kita nantikan, Ramadan yang kita doa 3 bulan sebelumnya, ternyata kita lewatin biasa-biasa saja. Ya kan, kita doa Allahumma barik lana terus kayak tadi. Sampai di Ramadan, kita sudah sampai di Ramadan. Untuk apa? Tinggal mengkualitaskan. Allah tuh sedang memilih kita sampai di bulan Ramadan, memberikan kesempatan. Maka kesempatan ini jadikan kesempatan yang jangan sampai terlewati begitu saja. Ibu boleh sibuk A, B, C dan lain sebagainya, jangan lupa ibu ketika sholat, ya ketika datang azan segera laporan dulu. Saya, Bu, alhamdulillah ketika kemarin sempat lagi riweuh-riweuhnya, ya ada karena sekarang lagi ada pemberkasan saya. Lagi riweuh azan, ya Allah, saya mau laporan dulu. Ternyata Pak, setelah sholat tuh solusi. Allah kasihkan solusi lagi. Setiap kita lagi riweuh, lagi banyak masalah, ketika azan datang panggil, Allah sedang manggil, kita datang. Ternyata apa? Di sini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Pasti setiap diri kita semakin naik ketakwaannya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jalan keluarnya dikasih. Secara jasa dia kemarin saya pemberkasan itu harus pekerjaan saya selesai tadi malam. Tiba-tiba udahlah, gimana Allah aja. Kalau saya selesai dari tiap ternyata diperpanjang sampai tanggal 6. Alhamdulillah. Ya, tenang aja. Jadi gitu, saat ketika kemarin sempat saya minta akun saya hilang. Sudah secara tidak mungkin. Saya nanya ini nggak bisa. Tiba-tiba ada orang yang ke dinas. Boleh ya minta bantuan. Oke, Bu, nih nggak nyampe berapa menit. Jadi kita, Bu, saat ketika kita dalam keadaan suka, dalam keadaan tidak suka, yuk kita dekat. Ya, dekat. Yang secara tidak mungkin ternyata apa di sini? Allah yaj'al lahu makhraja. Walaupun urusan dunia terlihatnya udahlah enggak apa-apa, pokoknya deketin dulu, laksanakan dulu kewajibannya. Ternyata apa? Allah arahkan. Ya, insya Allah, apalagi kita sekarang di bulan yang kita nantikan, di bulan yang begitu orang semuanya mendambakannya untuk berkualitasnya ibadah kita, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, maka kita senantiasa menjaga dari hal-hal yang membuat diri kita jauh dengan Allah, yang membatalkan puasanya, yang membatalkan pahala puasanya. Ya, kira-kira, Bu, kalau yang membatalkan puasa kan sudah jelas. 1, makan, minum. Ada ya sesuatu yang masuk, ya ada sesuatu yang masuk melalui lubang. Ya, contoh, Ibu, ada yang sesuatu yang masuk. Ibu masuk kumur-kumur nih. Terus ketelan, bukan ditelan, ketelan. Itu sudah batal. Tapi Ibu tidak boleh membatalkan puasanya, tetapi wajib qadha. Wajib tetap puasa dan wajib qadha. Ibu kumur-kumur kan, terus ketelan. Ya.
Atau ibu istinsak. Istinsak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, itu istinsak. Ketika istinsak, ketika kumur-kumur, itu kan ibu kumur-kumurnya sengaja, istinsaknya sengaja. Tapi ketika masuk ke dalam hidungnya kan nggak sengaja. Ya masuk ke tenggorokan nih, kumur-kumur masuk ketika istinsak terus masuk ke dalam. Itu tetap wajib qadha. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika saya kan kumur-kumur sunnah, tapi kan ketelannya nggak sengaja, tetap wajib qadha. Atau punten, ibu ada yang kamar mandinya betap. Kalau kamar mandinya betap, ibu kan berendam, ya berendam. Terus punten, ibu buang angin. Lagi berendam ibu buang angin, ada air masuk. Nah itu batal, ya itu batal. Kenapa? Ketika itu ada yang masuk melalui lubang. Nah itu batal. Walaupun nggak sengaja ibu buang angin, kan buang angin tadinya kan punten. Ketika dubur itu kan kebuka, buang angin. Tiba-tiba ada air yang masuk ke bawah. Nah itu kan batal. Ya, ibu tapi nggak boleh buka puasa. Batal tapi tidak boleh buka puasa. Dan nanti wajib qadha. Wajib apa bu? Satu lagi punten. Kalau fikir ada jorok. Punten, ibu buang BAB kotoran, BAB, punten. Ini memang, tetapi ini kita harus hati-hati ya, karena kalau fikih, ibu buang, belum sempat keluar, masuk lagi si kotorannya, itu wajib qadha. Emang iya? Kenapa? Karena sudah bunda keluar, belum sempat keluar terus, maksudnya belum sempat. Nah, ibu kaget, masuk lagi. Ya. Ini fikih ya, secara fikih. Nah ini ya, jadi kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kenapa? Ini terkadang biasa aja kan, saya nggak sengaja gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Nah itu kenapa? Karena khawatir kita ternyata harus qadha, kita tidak qadha ya. Ini secara zahirnya, yang membatalkan secara zahirnya ya. Nah kalau ya tadi istinsak, kumur-kumur ya dan lain sebagainya, itu adalah yang harus qadha. Bagaimana yang kalau puasanya ya batal puasanya karena haid dan nifas, itu hanya qadha saja. Jadi kalau haid karena nifas, atau di perjalanan, atau karena sakit, itu hanya wajib. Kalau sakit nanti ada pembagiannya. Ini mah nifas, haid sama udah itu dulu aja. Wajib qadha. Kalau sakitnya tergantung. Sakitnya ada harapan sembuh, wajib qadha. Contoh, sakit tapi dia ada harapan sembuh, wajib qadha. Sakit tetapi tidak ada harapan sembuh, maka wajib fidyah. Ya wajib fidyah. Batal puasa karena perjalanan, ya perjalanannya yang bukan maksiat. Perjalanannya yang bukan maksiat, maka di sana wajib wajib qadha saja. Contoh batal tapi wajib qadha. Tetapi kalau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bagaimana? Saya berhubungan suami istri, kan ini halal. Tapi saya ketika itu dilaksanakannya siang hari. Kata Rasulullah, maka ganti kifaroh. Kifarohnya apa? Dengan 1 hari puasa, 1 hari batal diganti dengan 40 hari puasa. Kata si fulan ini, ya Allah, ya Rasulullah, boro-boro harus 40 hari. Ini 1 hari aja saya sudah batal. Ya sudah nggak kuat, bagaimana? Maka dia baru mengganti dengan fidyah. Ya diganti dengan memberikan makan kepada 40 orang fakir miskin. 40 orang fakir miskin. Bagaimana ya Rasulullah, orang saya paling miskin. Ini keterlaluan ini. Bagaimana ya Rasulullah? Ya udah, kata Rasulullah, udah bagikan untukmu gitu ya. Nah itu mah kalau memang udah keadaannya memang darurat sekali, miskin, ya udah dia yang bayar malah Rasulullah yang memberikan kurma tersebut ya, karena kan makanan pokoknya kan kurma ya kalau di. Nah maka tetapi bagi orang yang normal ya, maksudnya yang normal tadi tetap harus bayar kifaroh berapa hari? 1 hari batal berarti 40 hari bayarnya. Kalau tidak sanggup
Badiah, bayar kifarohnya adalah dengan, maaf bukan fidyah ya bahasanya, kifaroh. Kifarohnya satu hari diganti dengan 40 orang membayar kifarohnya, ya seperti itu. Jadi itulah ketika diri kita saking untuk menjaganya, masalah fisik saja kita dijaga, apalagi yang untuk ruhaninya. Bagaimana yang membatalkan puasanya ketika melihat contoh, bukan sekarang di entertain, di sosial media banyak ya gosip-gosip dan lain sebagainya. Ada yang memang sengaja diupload, ada yang memang sengaja untuk ya gosip-gosip dan lain sebagainya. Semaksimal mungkin kita untuk menghindarinya. Kenapa? Kalau ketika kita melihat orang yang sedang membicarakan aib seseorang, mau itu benar adanya menjadi ghibah, kalau tidak benar adanya menjadi fitnah, kalau kita ada di sana maka puasa kita batal, tidak dapat pahala. Saya mah nontonnya nanti aja malam. Kalau udah buka puasa, nonton gosipnya, scroll gosipnya, saya malam aja, sama aja. Ibu siang dapat pahala, malam ibu buka pula tadi ya sosial media yang berkaitan dengan gosip-gosip dan lain sebagainya. Berarti yang tadi siang pahalanya hilang. Sayang nggak Bu? Semaksimal mungkin ada gosip lewat, tutup, scroll aja langsung. Ada gosip lewat, apapun itu, ini mah artis kesukaan saya. Kalau sekiranya tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah, tidak bisa mendekatkan diri ini semakin cinta kepada Allah, maka jauhi. Insya ya, karena sekarang kan gosip sudah menjadi makanan sehari-hari di TV. Ya, seperti halnya kenapa? Ini pembuatan ghibah. Kenapa kita harus tonton? Ghibah walahma akhihi maitan fakarihtumu, sama dengan memakan bangkai saudaranya. Kan ada yang senang kalau diceritakan kejelekannya dan dia karena naik ratingnya, itu masa bodoh tuh buat dia. Kita mah jangan sampai ikut terbawa. Kenapa? Khawatir ini membuat Allah tidak suka. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat, kata Sayyidina Umar, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kerjakanlah untuk urusan duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Untuk urusan dunia mah nggak apa-apa, kita belum selesai sekarang, besok lagi. Belum selesai sore, nanti besok pagi. Belum selesai pagi, nanti ada siang. Kita untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Ketika untuk urusan akhirat, seakan-akan kau mati esok. Ya, kita sekarang sholat duhur, kira-kira dengan duhur besok sama nggak Bu? Tidak. Ya, asar sekarang apakah sama dengan asar besok? Tidak. Maka di sini, wa mali akhirat kata motor, ya Allah, jadikan seandainya duhur ini duhur terakhir bagiku, jadikan duhur terbaik. Kita nanti masuk ke duhur, doa seperti itu, masuk ke asar. Ya Allah, seandainya asar ini terakhir bagiku, jadikan asar ini terbaik. Masuk ke maghrib, ya Allah, seandainya maghrib ini terakhir bagiku, jadikan maghrib ini terbaik. Suka berdoa seperti itu. Lihat sekarang ya Bu ya, insya Allah. Kenapa? Biar kita ingat bahwa kita tak akan mati. Orang yang paling cerdas adalah bagaimana orang yang mempersiapkan kematiannya. Bukan yang mempersiapkan hidup. Mempersiapkan hidup orang siap semua. Ya, tapi orang yang siap mati belum tentu. Yang di depan juga belum tentu. Ya, kadang kita masih ada angan-angan tadi, ya masih ada angan-angan. Cuma itu tadi, ketika saat mau mengerjakan untuk sholat, ya untuk urusan akhirat terutama, seakan-akan kita akan mati besok. Ibu punten, ibu biasanya kalau habis sholat subuh ada yang tidur. Kalau ibu-ibu jarang ya, kayaknya. Ya, nah anak-anak kan biasanya ada yang tidur ya setelah subuh. Nah, kan kalau tidur setelah subuh itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak?
Nah, ketika kita jangan mentang-mentang puasa, tidur juga ibadah. Ya, jangan mentang-mentang tidur juga ibadah. Saya mah setelah subuh tidur aja. Nah, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita sedang melaksanakan puasa, itu sudah sedang melaksanakan kebaikan, ternyata diiringi dengan yang tidak baik, bahkan yang dilarang. Hati-hati. Ya, kenapa? Keberkahannya takut hilang. Kalaupun ngantuk, sama sekali ngantuk, tahan. Tahan untuk apa? Ibu ngerjain apa aja? Ngerjain aja apa ya? Nanti kalau bisa setelah sholat duha. Setelah sholat duha baru silakan. Ya, sholat duha biasanya kan setelah sholat duha, ya kita tidur beberapa jam ya, atau beberapa saat silahkan. Tapi kalau setelah subuh jangan mentang-mentang kita sahur, kita masak dan lain sebagainya, habis subuh tidur lagi. Satu, kalau dalam kesehatan penyakit. Yang keduanya, tadi Allah akan menjauhkan rizki kita. Na'udzubillahi min. Nah, rizki itu apa? Kita dekat dengan Allah itu rizki, Bu. Punya iman, Islam, ihsan itu rizki. Rizki itu bukan berbau dunia saja, bukan. Tetapi yang paling utama adalah rizki ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Makanya kenapa ketika temannya B.J. Habibie, ya, beliau kenapa ketika kecerdasannya yang luar biasa, karena dia selalu membaca Al-Quran pada Nasrani. Bu, kecerdasan itu dia bangun di tengah malam. Yahudi. Ya, Yahudi. Dia maaf, bukan yang Nasrani, Yahudi. Nah, ketika Yahudi di sana, ya, pokoknya dia tidak beriman, ya, tetapi dia apa? Baca Quran. Tapi kecerdasan kan B.J. Habibie itu peringkatnya ketiga. Yang ke-1 dan ke-2 itu baca Quran tengah malam bangunnya. Nah kita, Bu, jangan sampai kita orang Muslim, ya, bangunnya udah menjelang subuh, gitu ya. Nah ini ketika Allah satu kecerdasannya Allah akan buka. Ketika kita bangun malam kan, satu-satunya sholat sunnah yang memang Allah sampai kalimatnya ada fatahajjad. Kalimatnya fi'il amar ya di sana. Fatahajjad bi nafilatan. Maka lakukanlah sholat tahajud. Ini kan kita kesempatan. Siangnya siam, malamnya qiyam, bangun malam. Bagaimana keutamaan seandainya kita mepet nih, sholat bangunnya kesiangan, mau sahur sekarang di bulan Ramadan? Utamaan tahajud atau mempersiapkan sahur? Kira-kira mana, Bu? Jadi bingung kira-kira kalau ya. Kalau masih sempat untuk 2 rakaat silakan. Tapi kalau memang darurat, utamakan sahur. Kenapa? Hukumnya sama. Sahur sunnah, tahajud sunnah. Sunnah muakkadah. Ya, sama-sama hukumnya sunnah muakkadah, sama. Ya, sama-sama sunnah muakkadah. Dua-dua hukum, kalau 2 hukum yang sama dalam keadaan yang bersamaan, maka ambil yang paling darurat. Ambil yang paling darurat. Darurat di mana? Aduh, saya kalau nggak mempersiapkan kasihan yang lainnya bakal sahur. Jangan mendahulukan tahajud dulu. Kenapa? Ini sama kedudukannya. Ya, walaupun tadi fatahajjad nafilatan lak. Tetapi kan kita sudah sholat tarawih. Qiyamul lail itu bangun malam, sholat bangun malam. Bangun malam itu kan tarawih pun sama, disebut dengan qiyamul lail. Kan di tengah malam hari. Ibu sholat tarawih di siang atau di malam? Maka disebut dengan qiyamul lail. Ya, jadi kalau ada dalam keadaan darurat, contoh ibu jam 4 baru bangun, ya, nah itu siapin dulu aja. Ya, sekiranya kita siapin untuk sahur. Setelah sahur masih ada waktu, silakan ambil tahajud, enggak. Jadi dua-duanya bisa terlaksana seperti itu, enggak. Oh, udah. Ayah. Oh, pantesan. Sampai loncat. Udah. Pundung. Dikit-dikit. Tahu kan? Tadi mengenai antara sahur dengan tahajud, karena itu sama-sama kekuatannya sunnah muakkadah, itu berlaku hukum kaidah. Apa itu kaidahnya? Idza ta'arada bainal, kalau dalam kaidahnya bainal wajibati, kalau ini mah bainas sunnataini, ya. Idza ta'arada bainas sunnataini, apabila pagedrung
Bagedruk. Bagedruk itu apa? Bertentangan, ya, berbarengan. Apabila berbarengan dua sunnah muakkadah, fakhtaro min akhufaihima, maka pilihlah yang paling ringan di antara keduanya. Memang tahajud itu ringan ya, Allahu Akbar, Assalamualaikum, mudahan ya. Tapi kalau untuk posisi ibu yang rata-rata masak untuk keluarganya, berarti itu lebih dituntut kan? Lebih dituntut untuk menyiapkan sahur. Maka untuk ibu nih, untuk ibu hukumnya lebih cenderung kepada mengutamakan sahur. Kalau tidak tahajud bagaimana? Kan saya sudah biasa. Itu kelebihannya. Kalau seandainya kita melaksanakan suatu kebaikan secara rutin, kemudian karena ada suatu kewajiban yang lain tidak terlaksana itu, nah maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap kita mendapatkan barokah dari kebaikan tersebut walaupun kita secara fisik tidak melaksanakannya. Seperti halnya mohon maaf ya, saya alhamdulillah setiap ba'da maghrib kalau tidak ada taklim melaksanakan sholat sunnah birrul walidain. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah untuk kebaikan kedua orang tua. Itu keberkahannya, kita kan mendoakan kepada orang tua yang terbaik bagi seorang anak terhadap orang tuanya adalah mendoakannya. Nah, nanti suatu saat ya, kelak di akhirat, di padang mahsyar ketika menerima catatan amal kebaikan, loh, ya Allah, orang tua kita ini orang tua. Ya Allah, ini amalan pahala dari apa? Pahala dari amalan apa? Saya tidak pernah melaksanakannya ya Allah. Tapi di sini sunnah. Lah, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah pahala dari keberkahan anak-anakmu yang melaksanakan sholat sunnah birrul walidain. Kira-kira nih, kalau kita sebagai putra putri melihat orang tua kita nangis, sedih nggak atau terharu tidak? Terharu ya, terharu bahagia apa terharu sedih? Terharu bahagia. Ya, karena sedikitnya kita bisa mengaturkan kebaikan kepada orang tua, walaupun tidak bisa untuk membalas budi tidak, tapi sedikitnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Walaupun ibu-ibu dan bapak-bapak sudah pada senior, tapi dari depan orang tua tetap aja kita anak kecil, betul ya? Nah, itu ya. Kalau seandainya saya ada taklim, maka saya tidak melaksanakan itu. Bahkan zikir pun saya cuma 3 kali aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah doa, langsung taklim aja gitu ya. Karena taklim antara maghrib sama isya pendek kan waktunya. Saya menghitung dari situ timer itu sekitar 45 menit. 45 itu isinya berarti sekitar 50 menit kan ya, 50 menit. Nah, itu kan 50 menit untuk sebuah taklim ya kurang gitu ya, kurang. Maka saya menutup diri untuk melaksanakan walaupun itu pada dasarnya adalah kewajiban, tapi karena ada kewajiban yang lebih besar, maka itu dihilangkan. Bisa dipahami Ibu? Bisa ya. Nah, alhamdulillah insyaallah ibu-ibu pun tetap mendapatkan keberkahan sholat tahajud walaupun ibu tidak melaksanakannya. Bagaimana kalau seandainya sekarang tahajudnya lagi pekan depan, sekarang tahajud liburnya 2 pekan. Apakah itu mendapatkan keberkahan? Ya enggak atau itu. Dibiasakan dulu karena sudah terbiasa, tapi tidak terlaksana di hadapan Allah tetap mendapatkan kebiasaan itu. Luar biasa Allah ya, luar biasa. Makanya kita dituntut untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik. Satu lagi Ibu, bagaimana kan di dalam tadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kun ma'allah, tetaplah bersama dengan Allah. Tapi kan kita terputus sama waktu tidur. Waktu tidur itu katakanlah 7 jam lah ya untuk normalnya, 7 jam. Bagaimana
Apakah kita mendapatkan pahala zikir atau tidak sama sekali? Bagaimana jawabannya? Tenging ya, Ibu bayangkan ya, kalau seandainya kita berzikir 7 jam, kira-kira capek apa? Capek. Saking capeknya itu ya, capek 7 jam gitu ya. Saya aja sama anak-anak 1,5 jam dari jam 9 sampai 11 ya, sengaja capeknya luar biasa itu. Itu dalam jangka waktu 1,5 jam capek luar biasa. Tapi bagaimana caranya supaya waktu tidur kita dianggap sedang berzikir kepada Allah? Bagaimana caranya? Hah? Betul. Pertama, wudu. Wudu dulu. Setelah wudu, apa langsung tidur? Ya enggak tuh. Berzikir yang ringan-ringan saja, berzikir. Apa Allah, 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 Allah. Baru aja kalimat zikir kopi sudah lep-lepan, gitu ya. Nah, justru dalam keadaan zikir menjelang tidurnya itu sama Allah ketika katakanlah pukul 3:30 gitu ya, langsung bangun. Dalam keadaan tidurnya itu selama 7 jam, ibu dianggap sedang berzikir. Luar biasa itu ya. Kalau kita tidak belajar ke Tasikmalaya nggak mungkin kayak gini nih. Ini yang saya maksud, ibu sudah bertemu dengan seseorang yang selalu bersama dengan Allah. Kenapa? Walaupun ibu tidak bertemu secara fisik, tapi ibu pernah bertemu dengan orang yang telah bertemu dengan beliau. Saya alhamdulillah bermulazamah dengan beliau, mohon maaf, belajar kepada beliau sejak tahun 1992. Artinya saya sudah bertemu kan? Sudah bertemu. Terus ilmunya saya sampaikan juga kepada ibu. Ibu sama nggak bertemu dengan ilmunya beliau? Sama, ya sama. Walaupun jangan pernah menganggap saya apa-apa, karena kita selevel, betul ya? Nah, tadi ibu ya, pertama nih. Pertama, untuk secara umum kita tetap mendapatkan zikir, barokah zikir walaupun kita sedang tidur. Jawaban yang kedua nih. Alladzina, mana tuh yang Al-A'raf ya? Alladzina yadhkurunallaha, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ialah orang-orang yang senantiasa berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk, kemungkinan kita masih bisa berzikir ya. Kalau dalam keadaan tidur, ibu ada nggak yang bisa sambil berzikir? Paling-paling kalau berzikir tertidur gitu ya. Nah, itu saya banget itu. Nah, untuk tingkatan yang khos, tadi yang pertama mah kita yang zikir sambil menjelang tidur ya. Kalau dalam keadaan khos itu para waliullah, insya Allah hakul yakin semuanya mereka berzikir ketika dalam keadaan tidur. Baik dalam keadaan melek maupun keadaan tidur sama saja. Kolbunya senantiasa being connected to Allah, senantiasa terhubung dengan Allah, senantiasa zikrullah. Walaupun secara fisik matanya sedang tertidur. Dan ini pernah terjadi, diperlihatkan oleh Allah, bukan guru saya, bukan guru kita memperlihatkan kepada muridnya yaitu Kiai Zuki yang dari Malaysia, tapi Allah menghendaki Kiai Zuki untuk melihat bahwa beliau sedang berzikir. Pernah saya sampaikan kan? Nah, itu ibu, tapi itu untuk tingkatan yang sudah luar biasa, sudah bersama dengan Allah. Untuk tingkatan kita, insya Allah supaya mendapatkan keberkahan zikir, kita berzikir sebelum tidur. Ya, zikirnya apa? Bebas zikirnya. Cuma yang lebih utama ada dua. Kalau la ilaha illallah, kalau tidak la ilaha illallah yaitu zikir Allah, Allah. Tapi itu jangan disuarakan ya, karena di zikir hobi. Tak
tak tak tak tak tak. 5 juga jadi gitu ya. Di hadapan Allah kita tetap berzikir insya Allah.